Selamat sore adik-adik, kita bertemu lagi di sekolah minggu online. Sekarang kita mau menyanyikan lagu Dia Sungguh Baik. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah berikan kesempatan buat kami untuk memuji Engkau. Tuhan tolong dudukan kami dengan tenang untuk dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan Tuhan tolong supaya kami dapat mengerti setiap perkataan-Mu dan setiap firman-Mu, sehingga kami boleh menaruhnya dalam hati dan kami selalu mengingatnya dalam hati kami. Dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan mengenai membayar pajak. Kita buka di Perjanjian Baru, yaitu Matius pasal 22
ayat 15 sampai 22. Nah, di situ judulnya mengenai hal membayar pajak. Di sini mungkin adik-adik yang masih kecil, wah tante, saya kan masih kecil, belum bisa membayar pajak, belum bisa membayar kepada pemerintah. Kita kan masih kecil tante. Nah, tidak apa-apa, cerita ini supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, di sini Tuhan Yesus pada waktu itu didatangi oleh orang-orang Farisi yang membawa teman-temannya. Nah, di situ orang Farisi ini ingin mengajukan pertanyaan kepada Tuhan Yesus dengan upaya untuk menjebak Tuhan Yesus. Jadi mereka bukan benar-benar bertanya, tetapi mereka mau mencari kesalahan Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus itu bisa ditangkap. Itu maunya mereka, atau Tuhan Yesus supaya bisa disalah-salahkan oleh bangsa Israel. Jadi karena mereka iri hati, mereka berusaha mencari jalan gimana caranya untuk menjebak Tuhan Yesus. Mari kita lihat gambar-gambar selanjutnya dan ceritanya. Nah, di gambar ini kita lihat ya, di situ ada orang-orang Farisi. Mereka itu berunding bagaimana mereka dapat menjerat Tuhan Yesus dengan suatu pertanyaan. Terus kita lihat di ayat 16, mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Itu kata-kata orang Farisinya. Terus di gambar selanjutnya ini, kata orang Farisi itu lagi, "Katakan kepada kami pendapatmu Tuhan Yesus, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Ayo Tuhan Yesus jawab. Wah, tetapi Tuhan Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu. Karena mereka itu tanya itu bukan karena mereka tidak mengerti, tetapi mereka bertanya itu tujuannya adalah untuk menjebak Tuhan Yesus. Nah, tapi untung Tuhan Yesus itu berhikmat, dan Tuhan Yesus berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik?" Kata Tuhan Yesus lagi, "Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Lalu mereka membawa 1 dinar kepadanya. Terus Tuhan Yesus bertanya juga kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini yang ada di dalam mata uang itu?" Nah itu jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar hal itu, heranlah mereka, orang-orang Farisi itu, dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Wah, itu adik-adik ceritanya tadi. Wah, serba salah ya. Tapi untung Tuhan Yesus itu berhikmat. Jadi adik-adik, jika adik-adik mengalami hal yang seperti Tuhan Yesus, mungkin adik-adik diberi situasi yang membingungkan, situasi yang sangat sulit untuk dijawab, adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan Yesus, adik-adik bisa bertanya kepada mama papa, apa ya yang harus dilakukan? Apa yang harus aku lakukan? Aku harus memberikan jawaban apa? Nah, jadi kalian bisa berdoa, memohon hikmat kepada Tuhan Yesus, meminta advice, saran kepada orang tua kalian. Jadi kalian jangan mengambil keputusan sendiri. Jadi tanyalah kepada parents, orang tua kalian.
Nah, di sini bagi yang sudah besar, mungkin bagi papa mama, Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa membayar pajak kepada pemerintah itu suatu keharusan sebagai seorang Kristen yang baik. Tetapi Tuhan Yesus juga mengajarkan bahwa bayarlah apa yang harus dibayar kepada kaisar atau pemerintah, dan apa yang harus diberikan kepada Allah. Jadi tidak hanya kepada kaisar, tetapi juga kepada Allah. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kalau sudah besar bisa membayar pajak, orang tua yang bisa membayar pajak, kakak-kakak yang sudah harus membayar pajak, maka bayarlah pajak itu pada pemerintah. Tetapi kita yang masih kecil, anak-anak, adik-adik sekalian yang belum punya kewajiban membayar pajak, kalian punya kewajiban untuk menyerahkan diri kalian untuk diberikan kepada Tuhan. Nah, itu yang dimaksud Tuhan Yesus. Kalian bisa memberikan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kalian untuk dipersembahkan, untuk diberikan kepada Tuhan kembali. Misalkan kalian yang diberi talenta untuk suara yang baik, suara yang merdu, nah kalian bisa gunakan itu untuk mempersembahkannya kepada Tuhan. Misalkan kalian kalau di sekolah minggu, di gereja diajak menyanyi, menyanyilah dengan yang terbaik, sebaik mungkin. Nah, itu yang harus kalian berikan kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika kalian diberi talenta untuk bermain musik, kalian yang bisa bermain musik, kalian bisa memberikan juga kepada Tuhan. Contohnya apa? Membantu gereja atau pelayanan kalian di gereja dengan bermain musik, apa saja, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Itu yang dimaksud Tuhan Yesus. Misalkan kalian suka menggambar, wah, berikan yang terbaik, kalian menggambar untuk anak-anak sekolah minggu yang lain, sehingga bisa dibuat bercerita mengenai cerita sekolah minggu. Nah, mungkin adik-adik kalian, Tuhan juga mau kalian bisa membantu orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan bantuan. Kalian ringan tangan membantu orang-orang yang tidak mampu. Mungkin ada kalian melihat teman-teman kalian yang tidak mampu atau tidak membawa bekal ke sekolah. Nah, kalian bisa share, bisa membantu memberikan berkat kalian kepada mereka. Jadi berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu. Nah, itu salah satu persembahan yang kalian berikan kepada Tuhan dengan cara seperti itu juga bisa. Nah, itu salah satu contohnya. Atau kalian tahu ada teman-teman kalian yang sakit, tidak masuk, atau orang tua kalian yang sakit, atau saudara-saudara, kakek, nenek, kalian bisa berdoa buat mereka. Nah, itu contoh-contoh yang bisa kalian persembahkan, kalian berikan kepada Tuhan. Apa? Dengan melakukan firman Tuhan, dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, dengan melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalian belajar minta hikmat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, apa yang harus aku lakukan ya Tuhan, supaya aku bisa menyenangkan hatimu, supaya aku baik di mata Tuhan. Jadi adik-adik, di sini Tuhan Yesus mau belajar kalian untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, mempersembahkan diri kalian yang sebaik-baiknya kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan kali ini. Sampai ketemu minggu depan. Dan sebelum itu kita mau masuk ke dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini.
Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengajarkan kami untuk sebagai warga negara yang baik, kita taat pada peraturan pemerintah. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan yang baik, yang Tuhan kasihi, kami mau belajar, kami hidup, mau mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan yang terbaik dan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan, Engkau berikan hikmat kepada setiap anak-anak kami, kepada setiap orang tua kami, pada setiap guru-guru, supaya kami bisa melakukan hal-hal yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati orang tua kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.